Shalom adik-adik. Nah, hari ini adalah hari yang spesial loh. Tahu nggak kenapa? Koko Andrew tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Karena hari ini tanggal 25 Desember, di mana kita memperingati Hari Natal. Selamat Hari Natal, Pika dan Koko. Selamat Natal. Yuk kita mau langsung memuji nama Tuhan. Kita mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita nyanyikan Mars Sekolah Minggu dulu ya. Adik-adik, hari ini kan kita merayakan Hari Natal. Hari Natal itu biasanya identik dengan apa ya? Coba aku mau tanya Koko Andrew. Koko Andrew, Natal itu identik dengan apa sih? Apa ya? Kado Natal? Bener. Tapi Santa Claus juga bisa ya. Jadi sebenarnya banyak banget hal di dunia ini yang identik dengan Natal. Tapi ada satu hal yang terpenting adik-adik, yaitu Natal adalah merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Allah Bapa sudah merelakan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia agar semua kita yang ada di dunia ini memperoleh hidup yang kekal. Nah, makanya pagi ini kita mau merayakan dengan penuh sukacita kelahiran Tuhan Yesus kita dengan nyanyi pujian Hai Mari Berhibur. Tuhan
Yesus, Allah Bapa kami, Roh Kudus, kami sungguh bersyukur untuk hari ini, hari di mana Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan setiap hidup kami. Terima kasih Bapa kami yang baik, Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan setiap hidup kami. Sungguh anugerah yang luar biasa yang kami terima dan tidak dapat kami bayar dengan apapun Tuhan. Karena itu adalah kasih yang sempurna yang Kau berikan dalam setiap hidup kami. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan pagi hari ini Tuhan, itu boleh menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah siapkan setiap hati anak-anak-Mu yang akan mendengarkan, dan juga setiap hati kami, guru-guru yang akan menyampaikan. Biarlah semua yang kami sampaikan itu boleh sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan keinginan hati-Mu Tuhan, sehingga boleh menjadi buah yang lebat bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu, dan mereka mampu menjadi kemuliaan nama-Mu. Biarlah kami serahkan Tuhan ibadah sekolah minggu kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anak kids bilang amin. Shalom adik-adik, masih tetap semangat ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena hari ini tepat tanggal 25 Desember kita memperingati hari Natal, yang mana kita mau memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus yang sudah hadir di dunia membawa damai, sukacita, dan keselamatan bagi kita semua. Cerita yang akan Cici bawakan hari ini masih seputar tentang kisah Natal ya adik-adik. Mungkin minggu-minggu sebelumnya adik-adik udah dengar juga nih tentang cerita Natal, tapi kita gak mau bosan-bosan ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Judul cerita yang akan Cici bawakan hari ini adalah tentang orang Majus. Jadi saat Tuhan Yesus lahir, ada beberapa orang Majus ini ingin bertemu dan melihat bayi Yesus. Siapa sih orang Majus ini dan kenapa dia mau bertemu dengan Tuhan Yesus? Mari kita simak videonya sama-sama ya adik-adik. Cerita tentang Alkitab. Halo, ini Yusuf. Hai. Dan ini Maria. Halo. Yusuf adalah seorang tukang kayu yang tinggal di Nazaret. Dia mempunyai tunangan yang bernama Maria. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang selalu mentaati firman Tuhan. Di sebelah timur kota Yerusalem, terdapat orang-orang bijak dan pintar yang senang sekali mempelajari bintang. Mereka disebut juga orang Majus. Saat itu, mereka menemukan bintang yang sangat bersinar dan memutuskan untuk mengikuti bintang itu. Mereka tahu bahwa bintang itu menunjukkan bahwa seorang raja telah lahir. Setelah bersiap-siap, mereka membawa persembahan untuk raja yang baru lahir. Orang-orang Majus tiba di Yerusalem dan bertemu dengan raja yang bernama Herodes. Mereka bertanya, Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Raja Herodes dan seluruh Yerusalem pun terkejut. Dan ia mengumpulkan para ahli Taurat dan imam kepala orang Yahudi untuk menanyakan hal itu. Hai, para ahli Taurat dan imam kepala, di manakah Mesias akan dilahirkan? Mereka pun menjawab, Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan
menggembalakan umatku Israel. Dengan diam-diam, Herodes memanggil kembali orang Majus dan berkata kepada mereka, Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. apakah benar Raja Herodes akan menyembah Yesus? Ternyata Raja Herodes ingin bertemu Yesus dan ingin membunuhnya, karena ia tidak ingin ada raja lain selain dirinya. Orang-orang Majus pun berangkat menuju Bethlehem, dan bintang tersebut berhenti tepat di atas tempat anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Orang-orang Majus itu diperingatkan melalui mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Di mana mereka? Sudah simak ceritanya ya adik-adik. Orang Majus itu adalah orang-orang yang pintar atau ahli dalam mempelajari tentang bintang-bintang. Pada saat Yesus lahir, mereka melihat satu bintang yang paling bersinar. Dan mereka tahu bahwa bintang itu menandakan bahwa seorang raja itu telah lahir. Saat mereka tahu tentang tanda itu, mereka langsung nih siap-siap untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, dan mereka tidak lupa untuk membawa persembahan yang akan mereka berikan untuk Tuhan Yesus. Jadi dari cerita orang Majus ini kita mau belajar beberapa teladan ya yang bisa kita ambil. Yang pertama itu, mereka memiliki keinginan yang sangat besar untuk menemui seorang raja yang telah lahir, yaitu bayi Yesus. Karena kenapa dibilang keinginannya sangat besar? Karena sebenarnya dengan mereka melihat tanda bintang yang paling bersinar itu aja, seharusnya itu mereka sudah bisa percaya ya adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu telah lahir buat kita semua. Tapi mereka tidak cukup dengan percaya saja. Justru mereka malah mempunyai keinginan untuk menemui di mana sih tempat Tuhan Yesus itu lahir. Lalu yang kedua itu adalah mereka memiliki sifat yang rendah hati. Dikatakan rendah hati karena apa? Mereka itu berjalan jauh, mereka mau menemui Tuhan Yesus dan mau menyembah Tuhan Yesus. Bahkan mereka mau memberikan persembahan yang cukup mahal ya adik-adik, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Lalu poin ketiga yang bisa kita ambil dari cerita hari ini adalah mereka percaya kepada firman Tuhan. Kenapa sih kok dibilang percaya kepada firman Tuhan? Karena mereka kan sebelumnya sempat bertemu dengan Raja Herodes ya adik-adik, yang mana Raja Herodes ini tuh berniat untuk membunuh bayi Yesus, karena Raja Herodes ini tuh iri. Dia tidak suka kalau ada orang lain yang dipanggil raja selain Raja Herodes. Jadi dari cerita hari ini kita mau sama-sama untuk belajar ya, untuk memiliki kerinduan hati untuk selalu bertemu dengan Tuhan dan menyembah Tuhan dan taat pada firman-Nya. Selain
belajar, kita juga mau merenungi nih adik-adik. Apakah selama ini sikap kita untuk menyembah Tuhan itu udah benar atau belum sih? Dan apakah kita selama ini sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus? Sekian cerita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk ayat emas minggu ini dari Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dihafalkan ya adik-adik. Adik-adik, berikut aktivitas kita hari ini ya. Adik-adik cukup menyelesaikan mazhab berikut. Seperti biasa, kalau adik-adik sudah mengerjakan aktivitasnya, adik-adik boleh share ke guru-guru sekolah minggunya ya. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, inilah para pemenang aktivitas ibadah online 11 Desember. Ada Grace dari kelas Pratama, Kurt dari kelas Pratama, dan Cheryl dari kelas Madya. Selamat ya adik-adik. Untuk semua adik-adik sekolah minggu, tetap rajin ibadah dan kerjakan aktivitas ibadah online sekolah minggu. Selamat Natal dan